Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Safinatul Najah, asal kelas dari Penjas 5B, nomor absen 32 dengan nomor NIM 1805339. Baik, di sini saya akan sedikit mengulas kembali tentang materi yang sudah disampaikan, yaitu kedaruratan medis 1, di mana kita harus menangani anak-anak yang giginya lepas, lalu mimisan, ataupun asma. Nah, teman-teman langsung saja simak videonya. Ini dia. Baik, langsung saja kita ke materi. Materi yang pertama itu ada penanganan ketika gigi si anak lepas. Nah, mungkin ini sering terjadi di anak-anak sekolah dasar. Main bolanya masih rusuh, masih belum terkontrol ya emosinya ataupun apanya, sehingga bisa saja si anak tiba-tiba terjatuh. Kan itu bisa saja terjadi ya teman-teman. Ketika gigi si anak lepas, kita sebagai guru atau sebagai pengajar itu jangan panik ya. Karena apa? Ketika kita panik, orang-orang tidak akan percaya dengan kita. Mungkin kita memang tidak tahu apa yang harus pertama kali dilakukan. Mungkin di sini saya akan memaparkan beberapa penanganan gigi lepas. Yang pertama itu tangani gigi bagian atas atau mahkotanya saja. Lalu yang kedua, jangan menggosok atau mengikis permukaan jangan menggosok atau mengikis gigi untuk menghilangkan kotoran. Itu tidak boleh ya teman-teman, karena itu akan merusak akarnya. Itu akan merusak akarnya. Lalu yang ketiga, bilas atau cuci gigi itu menggunakan air di dalam mangkok. Kenapa harus air di dalam mangkok? Mungkin biar steril ya. Jangan di air mengalir. Jadi kita masukkan air ke dalam mangkok, lalu masukkan atau bilas gigi di air yang ada di mangkok. Lalu yang keempat, letakkan gigi itu di dalam wadah ya. Lalu larutkan susu apa aja, itu bisa susu apa aja lah, biar apa ya, pokoknya letakkan gigi dalam wadah dan larutkan di dalamnya itu dengan susu air susu maksudnya. Yang kelima, pasang kain kasa pada bagian gigi yang luka gitu, pada bagian gigi yang copot. Nah, itu pasangkan. Lalu yang terakhir, kalau memang kita sudah tidak sanggup untuk menangani ataupun memang kita panik ya, kita bisa saja bawa ke dokter terdekat atau rumah sakit terdekat. Nah, lalu yang kedua, penanganan untuk gigi patah. Yang tadi itu untuk gigi lepas ya teman-teman. Ini ketika gigi patah. Gigi patah kan bisa saja setengahnya ya teman-teman. Kalau gigi yang lepas kan bisa semuanya tuh. Kalau gigi patah itu setengahnya dari gigi asli kita. Seperti tadi pertama yang saya omongkan, yaitu jangan panik ya teman-teman. Lalu yang kedua, kalau bisa dan kalau memang si gigi tersebut itu bisa dicoplokkan atau dipatahkan gitu, itu jangan digosok gitu ya, jangan digosok gitu, itu dielap aja gitu pakai tisu ataupun lap yang emang bersih gitu ya. Lalu yang ketiga itu bisa direndam pakai susu juga kayak tadi yang pertama. Karena kenapa? Susu itu punya banyak
nutrien yang dibutuhkan untuk menjaga agar kondisi patahan gigi tetap terjaga. Lalu yang keempat itu jika tidak ada susu, bisa diletakkan di mulut saja, itu tepatnya di bawah lidah. Nah, yang terakhir itu sama seperti yang tadi, ketika kita memang panik ataupun kita memang tidak bisa menanganinya, bisa langsung dibawa ke rumah sakit saja teman-teman, agar penyembuhan itu bisa dilakukan oleh orang yang lebih tahu gitu. Nah, lalu ada mimisan itu atau epistakis gitu ya. Nah, itu bisa dibilang pendarahan yang keluar dari lubang hidung karena lepasnya mukosa yang mengandung pembuluh darah kecil. Itu bisa saja disebabkan oleh kelelahan atau alergi, terus atau bisa saja benturan, atau memang suhu yang benar-benar ekstrim gitu ya, bisa terlalu panas, bisa terlalu dingin, itu memang bisa saja. Ketika si anak itu terjadi mimisan gitu ya, kadang kan si anak panik biasanya, ibu ini saya mimisan, atau sampai nangis gitu ya. Kita redakan dulu gitu ya, si anak supaya tenang gitu, agar kita pun tidak panik gitu. Harus menenangkan korban agar kita tidak panik, agar orang-orang sekitar tidak panik, begitupun si anak juga agar tidak panik. Nah, lalu dudukkanlah si anak tersebut di kursi ataupun apa gitu ya. Nah, untuk apa itu? Agar hidung lebih tinggi dari jantung. Nah, itu fungsinya langsung duduk, lalu bungkukan dadanya ke depan. Nah, si badan ya, bukan dada. Nah, diginikan. Nah, lalu beri instruksi dari gurunya untuk bernafas dari mulut. Nah, beri instruksi seperti itu. Lalu tekan pangkal hidung selama 5-10 menit. Jadi ditekan gitu ya, agar si darah itu tidak keluar. Nah, lalu bersihkan bagian luar hidung. Nah, setelah berhenti, bersihkan lubang hidung. Kalau emang sudah berhenti gitu ya, bersihkan lubang hidung dengan air, tentunya dengan air bersih. Lalu jangan diposisikan tidur terlentang, teman-teman. Jangan menegakkan wajah ke atas, jangan seperti ini ya. Nih, jangan seperti ini. Nah, jangan seperti ini. Itu baiknya diturunkan ke bawah seperti itu. Terus jangan digucek-gucek, jangan digoyang-goyang hidungnya, itu bisa menyebabkan mimisan kembali keluar gitu. Cara agar mencegah gitu ya mimisan, jaga kuku anak agar selalu pendek. Nah, itu. Lalu pastikan anak-anak memakai alat pelindung hidung ketika mengikuti olahraga. Lalu sebaiknya hindari bermain di luar pada saat udara kering atau panas. Nah, segera ke rumah sakit apabila mimisan itu tidak kunjung berhenti. Setelah 2 kali, upayakan pada penekanan pada hidung itu 10 menit seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu kalau misalkan emang pusing si anak, terus lelah gitu ya, silakan langsung bawa ke rumah sakit, teman-teman. Lalu ketika si anak mimisan dengan terjatuh atau dengan benturan, itu segera ke rumah sakit. Selanjutnya kita lanjut saja ke materi yang ketiga, yaitu asma. Nah, asma itu penyempitan atau gangguan saluran pernafasan. Nah, itu ada tanda dan gejalanya.
Yang pertama itu sukar menarik nafas. Lalu yang kedua, terdengar gitu ya suara nafasannya itu ada tambahan gitu. Nah, lalu yang ketiga, otot bantu nafas terlihat menonjol gitu dari leher. Nah, lalu yang keempat, terjadinya perubahan warna kulit. Bisa merah, bisa itu pucat, kebiruan, bisa seperti itu. Nah, lalu yang kelima, kesadaran menurun atau mereka gelisah. Itu bisa saja ya gejala-gejala itu terjadi karena asma. Nah, lalu penyebab asma. Penyebab asma memang ada saja turunannya, misalkan orang tuanya ada yang asma, bisa saja anaknya terkena asma juga, atau memang faktor lingkungan pun bisa terjadi. Nah, ataupun faktor makanan mungkin yang memang MSG-nya terlalu tinggi, atau bisa saja terlalu banyak memakan atau mengkonsumsi bahan pengawet yang berlebihan, kacang-kacangan, coklat, atau minum soda berlebihan, itu bisa mengakibatkan asma. Lalu faktor cuaca atau suhu pun itu juga bisa. Nah, lalu ada penanganan asma, yaitu yang pertama, seperti biasa ketika apapun yang terjadi pada siswa itu tenangkan si korbannya. Agar apa? Agar dia bisa percaya kepada kita bahwa kita bisa menangani si anak. Walaupun kita tidak bisa menangani, cepatlah bawa si anak itu ke rumah sakit. Nah, yang pertama itu tenangkan korban ya. Lalu yang kedua, bawa ke tempat tenang atau sejuk. Misalkan ada pohon-pohonan yang hijau-hijauan, itu bisa dibawa ke situ. Kalau misalkan memang jarak itu dekat. Pokoknya jangan dikerumuni oleh teman-temannya, biar dia nafasnya bisa lebih leluasa gitu. Nah, lalu posisikan sesuai keinginan korban. Ketika memang terlentang itu enak gitu bagi si korban, silahkan gitu. Atau misalkan ketika ketika sedang duduk atau apapun itu enaknya si korban, ya silahkan gitu. Kita yang penting si korban enak, posisinya enak ketika bernafas. Lalu yang terakhir, bantu korban untuk mendapatkan obatnya, karena bisa saja si anak itu ketika memang dianya tahu mempunyai asma, mungkin dia selalu dibawakan oleh orang tuanya obat. Nah, ya paling itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian mungkin dari pemaparan saya, karena saya hanya mengulas kembali. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.